Halo Bedikers. Kehadiran sosok publik figur memang menarik untuk diperbincangkan. Topiknya beragam mulai dari kisah hidup, aktivitas sehari-hari, hingga cerita di balik kematiannya. Begitu pula dengan sosok ibu negara satu ini, menyandang status sebagai ibu negara terlama sepanjang sejarah Indonesia. Ibu Tien Soeharto tak lepas dari sorotan publik. Hingga pada akhirnya, beliau dikabarkan meninggal dunia. Publik bertanya-tanya, ada cerita apa di balik wafatnya beliau? Lantas apakah itu? Mari kita bongkar. Bangsa Indonesia bangkit melawan penjajahan dalam pergerakan kemerdekaan, dalam perang kemerdekaan dan revolusi. Raden Ayu Hadja Siti Hartina atau lebih akrab disapa Ibu Tien Soeharto, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Agustus 1923. Beliau adalah anak kedua dari pasangan KPH Suma Harjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmo Hudoyo. Ibu Tien melalui masa kecilnya dengan hidup berpindah-pindah, mengikuti penempatan tugas sang ayah yang kala itu sebagai pamong praja. Jika berbicara soal pendidikan, Siti Hartina sempat mengenyam pendidikan dasar di Kabupaten Karanganyar. Lalu di Solo beliau masuk di salah satu sekolah elit bernama Holland Inland School atau HIS. Sayangnya, Ibu Tien sakit dan melanjutkan pendidikan di Onggoloro hingga tamat. Sebelum menikah, Siti Hartina mengisi masa mudanya dengan membatik, belajar menari, menyanyi, serta menulis syair. Beliau juga mengikuti kursus bahasa Jepang. Lalu ketika di pertengahan usia kepala dua, Siti Hartina menerima pinangan dari Soeharto. Keduanya menikah pada 26 Desember 1947. Menjadi istri seorang perwira tentu tak mudah. Berpindah tempat tinggal berkali-kali, harus ikhlas melepas sang suami bertugas mempertaruhkan nyawa. Aksi militer Belanda yang kala itu semakin kuat membuat Pak Harto bekerja lebih keras dan meninggalkan Ibu Tien yang sedang mengandung. 23 Januari 1949, Ibu Tien berhasil melahirkan putri pertamanya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 orang anak. Mendampingi seorang perwira militer membuat mental seorang Siti Hartina semakin kuat dalam menghadapi situasi apapun. Tetapi hidupnya semakin berubah drastis ketika Pak Harto diangkat menjadi presiden menggantikan Bung Karno. Tak pernah terbayangkan oleh Ibu Tien kalau dirinya akan menjadi istri seorang presiden. Ditambah lagi masa jabatan Pak Harto yang cukup lama. Walau begitu, Ibu Tien tak gentar dan selalu mendampingi Presiden Soeharto kemanapun beliau ditugaskan hingga akhir hayatnya. Ibu Tien Soeharto memiliki kondisi tubuh yang tergolong baik di usianya yang menginjak kepala 7. Kaum wanita Indonesia selalu ikut berjuang bahu-membahu dengan kaum pria. Dalam zaman pembangunan sekarang, peran kaum wanita mendapat tempat yang makin kukuh, baik sebagai ibu dalam. Sebelum dinyatakan meninggal, Ibu Tien masih beraktivitas normal seperti biasanya. Ia bahkan berjalan-jalan bersama cucu-cucunya ke Taman Buah Mekarsari di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Tak ada yang bisa menduga kalau perjalanannya hari itu merupakan perjalanan ibu negara ini yang terakhir. Di hari yang sama, Pak Harto sedang menikmati akhir pekan dengan memancing. Kala itu, Pak Harto ditemani oleh salah satu ajudannya yaitu Jenderal Polisi Sutanto. Hari itu, 26 April 1996, suasana masih seperti biasanya. Namun 2 hari setelahnya, yaitu 28 April 1996, berita duka mengenai Ibu Tien mencuat. Alasan wafatnya Ibu Tien yang mendadak ini dikabarkan akibat peluru nyasar dari salah satu putranya yang berseteru. Rumor perseteruan kedua putra Pak Harto ini diduga karena perebutan proyek mobil nasional. Namun rumor perseteruan ini dibantah oleh putri sulung Ibu Tien, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, yang kala itu berada di Eropa. Di hari kematian ibunya, Mbak Tutut sedang bertugas memimpin sidang organisasi donor darah dunia sebagai presiden donor darah dunia. Mbak Tutut mengaku heran dengan rumor mengenai perseteruan kedua adiknya yang menyebabkan kematian Ibu Tien. Meski tak berada di sisi sang ibu, Mbak Tutut mendapat cerita kronologi kejadian yang sesungguhnya langsung dari sang ayah. Seperti yang diceritakan Pak Harto, hari itu sekitar pukul 3 dini hari, Ibu Tien mengeluh sesak napas. Setelah itu Ibu Tien Soeharto dilarikan ke rumah sakit, tetapi dalam perjalanan beliau sudah tak sadar. Walau sudah diberikan pertolongan, Ibu Tien tetap menghembuskan napas terakhirnya.
Kesaksian lain diungkapkan oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto yang kala itu menjadi ajudan Pak Harto. Menurut pengakuannya, di hari wafatnya istri Pak Harto, Ibu Tin mendadak mengalami serangan jantung. Saat itu Ibu Tin terlihat sulit bernapas. Dokter Kepresidenan Hari Sabardi memberi bantuan awal pernapasan dengan tabung oksigen. Sutanto juga turut serta membawa Ibu Tin ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Serangkaian bantuan medis dilakukan, tetapi takdir berkata lain. Sekitar pukul 5:10, Ibu Tin menghembuskan nafas terakhir. Kepergian Ibu Tin sebagai ibu negara kala itu menyisakan duka di hati rakyat dan orang-orang yang mencintainya. Duka terdalam dirasakan oleh Presiden Soeharto yang ditinggalkan oleh kekasih yang setia mendampinginya dalam situasi apapun. Di saat-saat Soeharto terpuruk, hanya Ibu Tin yang tetap ada di sisinya dan menguatkannya. Bagi Pak Harto, Siti Hartina adalah satu-satunya nyonya Soeharto, tak ada yang lain. Duka yang dirasakan keluarga Cendana turut dirasakan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, semasa hidup Ibu Tin dikenal sebagai sosok ibu negara yang peduli kepada rakyat kecil, kaum yang lemah, cacat, dan tertindas. Hal ini tampak dari kegiatan sosial yang dia lakukan. Beberapa di antaranya adalah pelindung Yayasan Penderita Anak Cacat, Ketua Yayasan Harapan Kita, Ketua Panitia Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Ketua Yayasan Purnabakti Pertiwi, pendiri serta Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Setelah berita kematian Siti Hartina dipastikan kebenarannya, banyak rakyat Indonesia yang datang ke rumah duka. Mereka berbondong-bondong datang untuk mendoakan ibu negara secara langsung. Saking padat dan ramainya orang yang berdatangan, mayoritas dari mereka harus puas dengan hanya berdiri di sepanjang bahu jalan. Walau begitu, rasa sayang serta doa terbaik tetap mereka panjatkan dengan tulus. Jenazah Ibu Tin Soeharto pada akhirnya dikebumikan di pemakaman keluarga Astana Giri Bangun Marsi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Murdiono yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara mengumumkan Hari Berkabung Nasional selama 7 hari mulai Minggu 28 April 1996 hingga Sabtu 4 Mei 1996. Masyarakat diminta untuk mengheningkan cipta pada pukul 1 siang saat jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Hari itu upacara pelepasan jenazah dimulai pukul 12:30 siang. Berita kematian Siti Hartina menyebar melalui berbagai media, serta melalui rumah-rumah ibadah. Bendera merah putih setengah tiang juga turut dikibarkan. Kini, Ibu Tin tertidur tenang. Ia sudah menjalankan kewajiban terhadap bangsa. Semoga kebaikan yang ia tebarkan semasa hidup kembali mampu ia tuai.